Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar adik-adik mahasiswa sekalian? Saya berdoa semoga kita sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, dan tentu ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan pendidikan agama Islam di semester pertama. Di pertemuan ini kita akan membahas konsep manusia menurut Islam. Pertama, kita akan berbicara siapa itu manusia. Di dalam Al-Quran ada beberapa istilah untuk menyebutkan manusia. Dan beberapa istilah ini pula mewakili konsep manusia dan menyebut siapa itu manusia sendiri. Pertama, Al-Quran menyebut insan. Ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Insan. Ya. Nah, insan ini kalau kita telusuri memiliki kemiripan dengan kata lain yang hampir mirip, sekali lagi hampir mirip dengan kata uns, rasa. Yang hampir mirip lagi dengan insan, mendekati. Yang kedua adalah kata nisyan. Nisyan. Yang kedua ada kata annas. Di dalam Al-Quran annas ini terulang sebanyak 240 kali. Nas ini kalau kita telusuri memiliki kemiripan dengan kata nisyanun, lupa. Ya, tadi ada insan, uns, nisyan, ini ada kemiripan. Di mana ini manusia memiliki secara batiniah kebutuhan psikis. Di sisi yang lain juga kebutuhan sosial. Kebutuhan psikisnya kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rob kalian. Allah menyebut dengan kata nas untuk memerintahkan ibadah. Ini bukan sekedar Allah memerintahkan, tapi Allah faham kebutuhan manusia dari sisi batiniah, dari sisi psikis, dari sisi ruhaniyah. Itu butuh kebutuhan. Apa? Ibadah. Nah, selain itu, nas juga ketika berbicara konsep, maka konsepnya adalah mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. Kita lanjut yang ketiga, ada kata al-bashar. Ya. Dalam Al-Quran disebut sebanyak 35 kali. Bashar ini secara bahasa artinya kulit. Ketika Allah menyebut manusia dengan kata bashar, maka di situ tercermin dan mengisyaratkan bahwa manusia itu secara fisik. Secara fisik memiliki kebutuhan minum, makan, dan sejenisnya. Nabi Muhammad disebut sebagai bashar. Ya, karena Nabi Muhammad memiliki sifat a'rad basyariyah. Sifat seperti manusia, tapi tidak umum seperti umumnya manusia. Apa contohnya? Ya, Nabi makan, tapi tidak seperti kita umumnya yang berlebihan. Nabi minum sewajarnya. Nabi berumah tangga bukan karena syahwat yang berlebih kayak kita, seperti halnya kita. Ya. Nabi melakukan segala-galanya itu karena adanya petunjuk, adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi yang keempat, Bani Adam. Secara bahasa anak cucu Adam. Ini sebanyak 7 kali. Anak cucu Adam berarti berbicara bahwa banyak sekali
anak cucu Adam itu yang berkembang biak, yang beranak pinak, yang mana ini kemudian melakukan kehidupan secara sosial, berinteraksi sosial. Nah, dari sini berarti kita lihat manusia itu memiliki kecenderungan untuk bermasyarakat, di mana konsep ini tercermin dari dua hal, yakni dari kata nas dan Bani Adam. Selanjutnya, dalam hal ini setidaknya ada 3 aspek yang dikaji berdasarkan penyebutan manusia tadi dalam Al-Quran. Yang pertama, bahwa kita ini hendaknya untuk berbudaya sesuai dengan ketentuan Allah, seperti berpakaian. Itu budaya, tapi untuk menutup aurat. Yang kedua, mengingatkan pada keturunan Adam agar jangan terjerumus pada bujuk rayu setan yang mengajak kepada kemungkaran. Yang ketiga, memanfaatkan semua yang ada di alam semesta alam dalam rangka ibadah dan mengesahkannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas martabat manusia. Apa itu martabat manusia? Martabat manusia itu berarti harga diri, kedudukan manusia di muka bumi. Sebagai apa? Sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan derajatnya lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Martabat manusia yang paling sempurna dan lebih tinggi disebabkan karena manusia dianugerahi oleh Allah berupa akal dan hati nurani. Adik-adik sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dengan tujuan khusus. Di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Beribadah dengan mengesahkan kepada Allah. Jadi secara khusus kita ini diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Apa itu ibadah? Definisi ibadah secara terminologis menurut ulama tauhid dan hadis, ibadah itu adalah tauhidullah, mengesahkan Allah, wa ta'zimuhu, dan mengagungkannya, ghayatat ta'zim, dengan sepenuh mengagungkan Allah, dengan benar-benar mengagungkan, ma'at tadzalluli wal khudu'i lahu, disertai menghinakan diri kita dan menundukkan jiwa kepadanya, tunduk patuh kepada Allah. Sedangkan mayoritas ulama menyebutkan ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardahu qawlan kana au fi'lan jaliyan kana au khafiyan ta'ziman lahu wa talaban li thawabihi. Ibadah itu adalah yang mencakup perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah dan mengharapkan pahalanya. Nah, ibadah ini tidak terbatas pada kegiatan ritual belaka. Setidaknya ada 2 ibadah itu. Ada yang ibadah mahdhah, yakni ibadah murni, yaitu ibadah yang telah ditentukan oleh Allah, baik bentuk, kadar, maupun waktunya, seperti sholat, zakat, puasa, haji. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, yaitu segala aktivitas zahir dan batin manusia yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mana contohnya? Kita menolong orang lain. Contoh lagi, aktivitas bisnis yang diniatkan ibadah, menolong orang lain dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas kita yang utama adalah beribadah. Hanya saja beribadah itu tidak terbatas pada
ibadah yang murni tadi, ibadah mahdhah seperti sholat, zakat, puasa, haji saja. Banyak yang lainnya. Kita menjadi seorang ahli profesi di bidang tertentu yang itu membantu orang lain. Contoh, kita bisa mengelola keuangan masjid dengan baik. Kita bisa menghitungkan bagaimana pembukuan yang benar dalam pembukuan keuangan di masjid. Ataupun yang ahli manajemen bisa memanage bagaimana manajerial pengelolaan di Dewan Kemakmuran Masjid. Itu ilmu adik-adik di bidang manajemen, di bidang keuangan bisa bermanfaat dan itu bernilai ibadah. Meskipun kita hanya memberikan tata cara mengelola keuangan atau manajerial satu organisasi. Itu ibadah. Meskipun tidak sama seperti ibadah murni, sholat, zakat, haji tadi. Nah, itu ibadah. Maka niatkan segala-galanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu selama jika kita berniat ibadah itu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, sesuai dengan syariat atau tidak bertolak belakang dengan syariat. Nah, ini mestinya yang harus kita lakukan. Maka tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk menghamba. Ketika kita ibadah, yang butuh bukan Allah, tapi kita. Kita ibadah kepada Allah, ibadah karena Allah. Kita bilang, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Lantas kenapa ada karena Allah ta'ala, untuk Allah ta'ala? Saya berikan perumpamaan. Ketika ada seorang anak sekolah mengerjakan tugas keterampilan tangan ataupun kesenian, hasil karya tangan, lalu ditanya oleh orang tuanya, "Adek, ini bikin tugas untuk siapa?" "Untuk Pak Guru." Kalau ditanya apakah Pak Gurunya butuh dengan pekerjaan hastakarya ataupun kerajinan tangan tersebut, jawabannya tidak. Yang butuh adalah kita. Yang butuh adalah si anak tersebut terhadap nilai. Anak tersebut mengerjakan tugas, dikumpulkan, lalu dinilai, dikoreksi, dikembalikan kepada anak, dan anak mendapatkan nilai. Nah, sama kita ibadah karena Allah. Oleh Allah dilihat, diperiksa, diterima, kemudian dibalas dengan ganjaran, dengan pahala. Ya seperti itu. Jadi yang butuh adalah kita. Betul ibadah adalah kewajiban, tapi ibadah juga adalah kebutuhan. Maka ibadah jangan sekedar kewajiban. Kalau hanya berhenti di kewajiban saja, maka kita cenderung hanya menggugurkan kewajiban saja sehingga terpaksa. Yang kedua, maka naikkan ibadah itu sebagai kebutuhan kita. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu adalah sebagai media komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di salat kita meminta, dalam duduk di antara dua sujud kita berkata, "Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, warhamni, rahmati kasihilah aku, Rabbighfirli warhamni wajburni, tutup tambal segala kekuranganku, warfa'ni angkat derajatku, warzuqni berilah aku rezeki, wahdini berilah aku hidayah petunjuk, wa'afini afiahkan aku, sejahterakan sehatkan aku, wa'fu anni dan maafkan hapuskan segala kesalahan." Jadi ketika sholat, ketika ibadah, kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Terus bagaimana dengan malaikat? Di situ malaikat ada yang mencatat kebaikan keburukan hamba, ada yang mengantarkan wahyu, ada yang menurunkan hujan dan selain-lainnya lagi. Itu bukan Allah butuh kepada malaikat, tapi malaikat sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dan sebagai hamba, maka mengabdi, berbakti kepada Allah, taat patuh apa yang Allah perintahkan. Nah, tentang ibadah ini Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb, kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang mana Allah itu telah menciptakan kalian.
walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 1 itu adalah sebagai prolog. Ayat 1, ayat 2 prolog pembuka. Ayat 3, 4, 5 adalah gambaran siapa orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian ayat 6 sampai 7 tentang orang-orang yang kafir. Ayat 3 sampai 5 orang beriman, orang bertakwa. Ayat 6 sampai 7 tentang orang kafir. Ayat 8 sampai 20 yaitu orang-orang munafik. Tuh, tiga-tiganya disebut di situ. Ya, iman, orang beriman, orang bertakwa, orang kafir, dan orang munafik. Lalu di ayat 21 oleh Allah dipanggil, ya ayuhan nas, hei sekalian manusia. Tuh, ubudu rabbakum, beribadalah kalian. Maka dalam konteks ini kita adalah sebagai hamba Allah. Karena dalam surah Az-Zariyat ayat 56 kita diciptakan untuk menghamba beribadah. Lalu yang kedua, manusia itu memiliki fungsi sebagai makhluk sosial. Persisnya lagi Allah menyebut sebagai khalifah fil ardh. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi khalifah. Secara bahasa khalifah itu ada kata khalafa, belakang, terkemudian. Berarti khalifah itu adalah makhluk ciptaan Allah yang terkemudian. Atau bahasa kitanya adalah wakil Tuhan. Wakil Allah. Di mana? Di bumi. Tadi kata Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti kita menjadi wakil Allah yang berada di bumi. Tugasnya ya untuk mengurus alam raya, mengurus bumi ini. Bumi ini ya diurus banyak. Ya. Dari berbagai segi. Maka dari itulah ayat ini berbicara manusia sebagai khalifah fil ard. Lagi-lagi ini pun sebagai sisi sosial. Qalu, para malaikat berkata ketika mendengar perkataan Allah tersebut. Kata para malaikat, ataj'alu, apakah Anda hendak menjadikan fiha, di muka bumi itu, man yufsidu, makhluk yang merusak, fiha, di muka bumi itu, wa yasfikud dima'a, dan menumpahkan darah. Gitu. Jadi ini ungkapan malaikat, ya. Apakah Anda ya Allah hendak menjadikan di muka bumi itu makhluk yang merusak dan menumpahkan darah? Nah, ini jangan sampai terjadi, dan meskipun memang sudah terjadi. Katakanlah malaikat ini mewanti-wanti, bukan sebagai bentuk interupsi. Kemudian malaikat bilang, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Sedangkan kami senantiasa bertasbih bihamdika, dengan memujimu. Wa nuqaddisu lak, dan mensucikanmu. Mungkin seakan-akan malaikat ingin berkata, ya Allah, kenapa enggak kami saja? Kami itu sering senantiasa bertasbih, memuji dan menyucikan Engkau. Ya. Apa kata Allah? Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Oh. Oke, kita lihat. Objek yang akan dijadikan tempat bertugas itu adalah al-ardu, bumi. Bumi itu dinamis, bukan statis. Maka dibutuhkan yang melola, yang merawat bumi adalah makhluk yang dinamis, bukan yang statis. Kita lihat tadi, kenapa enggak malaikat saja, kata malaikat. Padahal kata malaikat, kami senantiasa bertasbih, memuji dan menyucikan. Hanya segitu doang. Karena malaikat tugasnya tasbih saja. Sujud dia sujud saja. Nah, sedangkan bumi ini dibutuhkan makhluk yang dinamis. Kita lihat di ayat selanjutnya. Di ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
Dan Allah, ya, dia Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a, seluruh nama-nama, kullaha, semuanya. Ya. Di sini ada proses belajar, ada proses mengajar dari Allah kepada Nabi Adam. Dalam proses belajar mengajar, seperti halnya kita ada guru, ada murid, ada menyampaikan, ada menerima, merespon, ada reaksi, ada interaksi, saling bereaksi. Ketika kita menerima ilmu, satu waktu nanti menyampaikan lagi, kita harus bisa membuka rekaman kita. Seperti halnya kita mengetik, writing, atau typing, setelah itu Ctrl S, di save, simpan di memori. Satu waktu dibutuhkan lagi dibuka, tinggal Ctrl O, dibuka lagi. Tuh. Dan ya tentu manusia lebih dari itu. Manusia punya inisiatif, daya kreasi, dan inovasi. Inilah yang membedakan manusia dengan yang lainnya. Nah, bumi sebagai objeknya dinamis. Berarti Nabi Adam ini dinamis, malaikat statis. Maka dibutuhkan yang dinamis, bukan yang statis untuk mengurus bumi ini. Tsumma aradhum 'alal malaikah, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Allah ngajarin kepada malaikat. Ya, faqala, lantas Allah berfirman, anbiuni bi asma'i haula. Coba sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu. Hei malaikat, ya. In kuntum shodiqin, jika kamu sekalian memang benar-benar termasuk kelompok yang benar. Tuh, sindir. Kalau tadi kan kenapa nggak malaikat lah, kira-kira begitu. Maka kata Allah, Allah ajarkan kepada Adam semua nama, kemudian kepada malaikat juga. Coba malaikat sampaikan jika kamu benar. Apa kata malaikat di ayat selanjutnya 32? Qalu, malaikat itu menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi kita ini gak punya apa-apa kecuali diajarkan oleh Allah. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, jadi adik-adik sekalian, inilah kenapa Allah memilih Adam yang merupakan perwujudan dari manusia. Nah, terakhir, manusia itu memiliki kelebihan dibanding yang lainnya, dibanding makhluk yang lain. Ya manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang kedua, manusia itu mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal. Dengan akal itu bisa berpikir. Ya, banyak ayat yang disisipi ataupun diakhiri dengan kata la'allakum ta'qilun, tatafakkarun, yatafakkarun, dan sejenisnya. Dan juga kita saksikan ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat dan sebagainya. Ya, untuk memperhatikan alam raya dalam rangka berpikir dan kemudian meresapi dalam hati. Kemudian manusia juga menjadi khalifah fil ard. Manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dan yang paling penting bahwa manusia dibekali fitrah tauhid. Dalam Al-Quran surah Rum ayat 30 Allah Ta'ala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, berarti manusia itu unggul dibandingkan yang lain. Ya. Yang membedakannya makhluk lain mungkin seperti binatang, dia hanya diberikan insting. Ya, hanya diberikan hawa nafsu. Manusia diberikan akal, pikiran, hati, meskipun juga ada hawa nafsu. Karena apa? Karena dengan hawa nafsu itu punya keinginan. Kalau kita tidak punya hawa nafsu, mungkin kita tidak membuat rumah karena tidak ada keinginan.
Tapi hawa nafsu itu dibarengi dengan akal, pikiran, dan hati nurani. Dengan hati nurani tersebut Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Dengan akal nurani itu kita kemudian berakhlakul karimah. Dengan hati nurani tersebut kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perbedaannya dengan malaikat ya tentu berbeda. Tapi tetap manusia memiliki keunggulan. Nah, sebagai penutup manusia dibandingkan yang lain, manusia itu memiliki derajat yang mulia. Apa yang membuat mulia derajat manusia di sisi Allah adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, semoga kita semua bisa menjadi manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang salih maupun salihah. Menjadi manusia secara sosial yang bermanfaat bagi sesama. Karena sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan meskipun sedikit ini menjadi manfaat dan barokah dan menjadi tambahan wawasan untuk adik-adik mahasiswa sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.